Perkenalkan, nama saya Maria Stefani Redian Haraga, nomor induk mahasiswa 141-18064, Prodi Pendidikan Biologi, semester 6 di Universitas Katolik Widya Madira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ketergantungan dalam ekosistem untuk memenuhi tugas ekologi tumbuhan. Ketergantungan dalam ekosistem tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia, dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies-spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Synoeciae. Synoeciae adalah suatu golongan tumbuhan yang mempunyai bentuk kehidupan serupa, menduduki relung yang sama dan memainkan peran yang serupa. Di dalam kehidupan ekosistem terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya, dalam naungan air, hara, mineral, dan relung, sehingga keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan, juga dapat saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan antara lain. Yang pertama yaitu epifit. Epifit merupakan sebuah tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Epifit tidak tergantung pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang ditempeli, karena dia mendapatkan unsur hara dari mineral-mineral yang terbawa oleh udara, air hujan, atau aliran batang dan cabang lain dari tumbuhan itu. Yang kedua yaitu tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit adalah tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tumbuhan semi parasit. Yang kedua yaitu tumbuhan parasit sempurna. Yang ketiga, mikroisa. Mikrorhiza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan atau mikos dengan perakaran rizos tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikrorhiza dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu ethmogyoriza, dan ectodermocorrhiza. Yang keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintil akar adalah bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp dengan akar tumbuhan. Yang kelima yaitu tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik atau strangler adalah spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada satu tumbuhan. Setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri, lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Yang keenam yaitu liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat. Tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Liana berkayu di hutan-hutan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon tempat bertumpu. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas. Khususnya hewan arboreal, misalnya monyet, tupai, siamang, dan lain-lain, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Hewan-hewan tersebut keberadaan sangat dibutuhkan juga untuk membantu proses penyebrukan bunga dalam penyebaran biji atau buah, sehingga proses regenerasi alami dari tumbuhan dapat berjalan dan tersebar merata di dalam habitatnya. Yang kedua yaitu interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi dalam suatu komunitas. Misalnya,
hutan bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan sebagainya. Tumbuh dan berkembang berinteraksi satu dengan lainnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah yang pertama, netralisme, yaitu interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua, protokooperasi, yaitu interaksi dua jenis individu yang mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Contohnya, lumut dengan keong. Lumut memperoleh hara dari keong, dan keong yang ditumbuhi lumut mendapat perlindungan. Yang ketiga yaitu mutualisme, yaitu hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Contohnya, mikorizа, yaitu hubungan antara jamur dengan akar tumbuhan. Jamur menghasilkan nutrien yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, sedangkan jamur mendapatkan makanan dari tumbuhan inang. Yang keempat, komensalisme, yaitu interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral. Contohnya, anggrek atau paku-pakuan yang menempel pada tumbuhan inang. Yang kelima, amensalisme, merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individu yang dirugikan atau untuk sesaat, sementara itu individu yang lain tidak dirugikan atau netral. Contohnya, alelopati yang dihasilkan tumbuhan Eucalyptus globulus yang mengganggu metabolisme tumbuhan lain. Yang keenam, parasitisme, merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lain. Contohnya, tumbuhan inang misalnya benalu atau Loranthus sp yang hidup di cabang pohon. Yang ketujuh, predasi. Predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan, misalnya pada tumbuhan kantung semar atau Neptenes sp yang memangsa serangga. Yang kedelapan, yaitu kompetensi atau persaingan, merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan, yaitu seperti habitat, sinar matahari, dan nutrien yang sama. Yang ketiga yaitu siklus air, di mana siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang sangat bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan atau transfer air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon, aliran batang, dan air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh ditahan oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi risiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan atau aliran yang mengalir dari permukaan tanah dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos atau trog fall. Dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk kemudian diuapkan kembali ke udara disebut air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon,
air bervegetasi pohon, air lolos, dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi. Sebab vegetasi tersebut menghasilkan serasa yang dapat meningkatkan porositas tanah, meningkatkan infiltrasi dan perkolasi tanah atau peristiwa bergeraknya air ke bawah dalam profil tanah. Berdampak positif terhadap meningkatkan muka air tanah. Jika muka air tanah meningkat, maka akan mengurangi kekeringan dan mencegah terjadinya kekeringan pada musim kemarau. Sedangkan berkurangnya aliran permukaan menyebabkan berkurangnya erosi, berkurangnya sedimentasi, mencegah tanah longsor, dan bahaya banjir dapat terkendali.